kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Dan saudara, berikut kita ikuti segmen mengupas bola gembira bersama rekan kami, Ari Asyari. Silakan Ari. Terima kasih Hafid dan juga Meta. Saudara, kita akan mengupas bola gembira sore hari ini. Kita akan mengupas tentang Persiba Bantul, salah satu klub yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu saudara, inilah mengupas bola gembira selengkapnya. Ya saudara, kalau kita berbicara soal sepak bola yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, mungkin kita akan teringat langsung dengan PSS Sleman ataupun PSIM Yogyakarta. Namun ternyata masih ada satu lagi klub dari daerah istimewa Yogyakarta yang berlaga di kancah nasional. Klub itu adalah Persiba Bantul. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi, kita akan berbincang bersama dengan Coach Endro Bawono, manajer Persiba Bantul. Selamat sore Coach Endro. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio sore hari ini, Coach. Sama-sama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat karena kemarin Persiba Bantul telah mencapai semifinal di Liga 3 Nasional dan itu sebuah prestasi yang cukup membanggakan ya, Coach ya. Ya, sebenarnya membanggakan tapi menyedihkan ya karena satu langkah lagi harusnya kita bisa promosi ke Liga 2 tapi memang rezekinya baru sampai di situ. Nah, semoga untuk tahun depan bisa lebih baik lagi. Karena kalau tidak salah di babak semifinal kalah tipis 2-1 dari Rans Nusantara ya, Coach ya. Betul. Jadi semifinal kalah 2-1 sama Rans, terus perebutan juara 3 kalah adu penalti dengan Ciamis. Tapi melihat perkembangan sepak bola Persiba Bantul yang berhasil masuk sampai semifinal, bagaimana Coach dari pandangan Coach Endro melihat perkembangan dari Persiba Bantul itu, Coach? Oke, secara keseluruhan memang Persiba Bantul untuk sekarang itu mengalami peningkatan ya dari sebelum saya 2022 masih di zona provinsi, terus habis itu naik sekarang masuk ke nasional, setelah tahun ini kita bisa sampai juara 4. Sebenarnya itu grafik yang cukup luar biasa. Selalu ada peningkatan setiap seasonnya gitu ya, Coach ya. Kalau melihat dari ini kan kompetisi sudah berakhir, ini masih ada jeda kompetisi. Kira-kira lini sebelah mana, Coach, dari pertahanan kah atau lini serang kah yang perlu dievaluasi atau perlu diberi tambahan kekuatan lagi, Coach, untuk menghadapi musim-musim selanjutnya, Coach? Oke, kalau Liga 3 atau Liga Nusantara itu unik gitu ya, Mas. Jadi setiap tahun tidak menggaransi pemainnya itu saja karena di Liga 3 itu ada regulasi terkait dengan batasan usia. Jadi senior 10, terus untuk under 23-nya itu 15, serta under 20-nya 5. Jadi pasti kita tidak pemain yang kemarin secara otomatis akan tahun depan ini karena terbentur dengan regulasi umur itu. Jadi saya rasa lebih persiapannya lebih bagus lagi, lebih matang lagi sehingga saat kompetisinya lebih hasilnya lebih maksimal itu. Kompetisi Liga 3 akan berjalan lagi bulan September ya, Coach ya. Ini berarti ada beberapa bulan off Liga. Apakah ada kegiatan tertentu atau latihan tetap berjalan atau sparing atau seperti apa, Coach? Oke, kalau untuk tim senior itu sendiri sudah dibubarkan ya. Jadi sebelum puasa kita udah kita bubarkan tim itu tanggal 8. Habis itu kita pulangkan yang luar daerah dari Jaya. Terus kita memang udah bubarkan. Kita sekarang lebih fokus ke klub licensing. Yang kedua development. Jadi memang Persiba secara semenjak 2023 kan memang punya tanggung jawab terkait dengan developmentnya. Itu ada Persiba Development, ini khusus menyasar untuk anak-anak meningkatkan skillnya atau bisa dibilang sebagai akademinya gitu ya, Coach ya. Ada berapa kelompok umur, Coach, yang ada di Persiba Bantul? Kita bagi 4 ya. Jadi kelas grassroots, terus under 13 tahun atau U13, terus ada U15 serta U17. Jadi dengan kuota 120 atlet atau calon atlet. Total itu, Coach, 120. Dan itu berasal tidak hanya dari Bantul saja. Yang saya dengar informasinya bahkan dari luar DIY juga banyak yang mengikuti bergabung ya, Coach ya. Jadi prioritas memang putra daerah. Kita memang tujuannya visinya dari Persiba Bantul itu memang
dari Bantul untuk orang Bantul itu sendiri. Jadi kita prioritas putra daerah, terus memang ada juga apa yang DIY, tapi memang untuk luar DIY kita batasi setiap usia itu 5 calon atlet. Jadi memang fokusnya untuk pemuda dari Bantul gitu ya. Bantul dan DIY khususnya. Bantul dan DIY. Untuk pengembangan talenta lokal ini, Coach, bagaimana menemukan potensi-potensi pemain, wah ini bisa nih untuk menjadi pemain Persiba masa depan? Apakah melakukan scouting ke keliling Bantul atau mereka mendaftar atau seperti apa mekanismenya, Coach? Oke, kalau untuk kelas grassroots kita tidak ada seleksi seperti itu ya, tapi lebih siapa anak yang mau bermain dengan sepak bola kita tampung, kita beri ibaratnya tempat mereka ruang untuk bergembira. Jadi kita tidak milih-milih untuk itu kelas grassroots, tapi memang untuk kelas U13 yang sudah kelas prestasi kita ada seleksi. Terus kita memang ada kelihatan potensi, kita coba kembangkan di proyek jangka panjangnya dari Persiba itu sendiri. Berarti ada seleksinya juga ya, Coach. Yang mana yang bersinar, mana yang kurang berkembang dengan baik itu nanti akan terseleksi dengan sendiri. Tapi kalau menurut Coach Indro sebenarnya untuk menjadi seorang pemain yang harapannya suatu saat menjadi pemain profesional, modal apa yang paling harus dimiliki dari calon atlet ini, Coach? Apakah perlu skill saja atau perlu dibarengi dengan kedisiplinan dan sebagainya atau seperti apa, Coach? Yang pertama disiplin ya, menurut saya. Jadi paling penting malah disiplin. Disiplin karena di sepak bola itu olahraga, cabang olahraga yang perlunya pengulangan. Jadi kalau saya sepakat dengan diulang-ulang itu baru ahli gitu. Jadi itu saya rasa disiplin jauh lebih penting ya. Jadi kedisiplinan sehingga kalau sudah disiplin akan mempengaruhi semuanya, termasuk mental taples, mental juara akan dengan sendirinya akan seperti itu. Karena awalnya disiplin dulu. Disiplin dulu. Dan bagaimana cara menanamkan disiplin ini ke para peserta didik atau ke calon-calon atlet ini, Coach? Teknik seperti apa yang diajarkan di Akademi Persiba Bantul ini, Coach? Lebih ke pemahaman bahwa pilihan olahraga ini jadi pilihannya dia gitu. Jadi dia harus ibaratnya mencintai sepak bola itu sendiri. Dengan sendirinya dengan mencintai dia pasti akan punya rasa tanggung jawab. Tadi mental taples itu banyak perilaku dan sebagainya ada di situ. Saya rasa dengan sendirinya dia akan ibaratnya sepak bola itu dimiliki. Jadi saya merasa memiliki sepak bola. Jadi dengan setelah memiliki pasti dia akan merawat, mau maintenance, mau dikembangkan, mau dilatih ulang dan sebagainya. Dengan sendirinya menurut saya harus kesadaran diri dulu sih. Mulai dari tapi kita harus dulu. Betul, tapi kita harus bantu mereka untuk paham itu. Jadi ibaratnya usia-usia segitu kan ibaratnya pilihannya masih bisa labil. Jadi kita bantu arahkan dengan dengan pengertian yang baik lah. Kita masuk sekarang kan holistik, kita harus pendekatan secara baik terhadap anak itu. Karena generasi sekarang kan berbeda kan. Betul. Zaman kita kan beda, kasih tahu dah ini. Sekarang kan harus pendekatannya lebih berbeda gitu ya, berbeda. Coach ya. Oke, berarti memang apalagi peran dari orang sekitar juga penting ya, Coach. Berarti orang tua dan sebagainya untuk bisa mendukung anak-anak ini bisa menjadi berkembang menjadi atlet sepak bola. Harapannya bisa bahkan sampai menjadi timnas gitu ya, Coach ya. Iya, jadi itu juga jadi salah satu cara kita di Persiba itu untuk coachnya itu ibaratnya pelatihnya itu yang di development itu hampir semua itu rata-rata sarjana. Karena dengan sarjana dia nyambi dengan guru olahraga di sekolahan, jadi secara ini dia secara pendekatannya lebih. Walaupun kita juga ada ibaratnya pelatih profesional yang memang tidak secara mantan pemain dan sebagainya punya lisensi yang bagus juga, tapi kita setiap usia pasti ada sarjananya, sarjana olahraganya. Itu kalau Persiba Bantul, Coach. Tapi kita berbicara lebih luas lagi kalau dari Bantul secara umum perkembangan sepak bola saat ini seperti apa di mata Coach Indro? Di DIY. Di DIY boleh, Bantul secara umum DIY. Oke, menurut saya ini tahun yang luar biasa ya. Jadi dengan PSIM naik ke Liga 1 setelah 18 tahun absen. Jadi dengan Simbah naik ke Liga 1 sehingga dengan sendirinya mau tidak mau harus punya development untuk usianya. Sementara kalau Sleman kan sudah bertahun-tahun di ibaratnya udah temata untuk usianya itu. Jadi ditambah dengan PSIM, saya rasa ini potensi yang bagus, sepak bola yang bagus untuk di DIY itu sendiri. Jadi di selatan ada Persiba, di utara ada Sleman, terus di tengah ada kota. Jadi
harapannya DIY bisa tumbuh potensi sepak bola bisa yang semakin berkembang gitu. Betul. Terus yang menarik dari 3 klub tadi yang disebut ada PSS, PSIM dan Persiba ini masing-masing fansnya punya kefanatikannya masing-masing, punya kecintaan yang kuat terhadap klubnya. Bahkan yang menarik saudara di Persiba Bantul ada 3 fanbase klub yang begitu kuat ya coach ya. Ada Pasar Bumi, CNF dan Terah Kulon. Boleh diceritakan bagaimana antusiasme fans ini coach ketika Persiba Bantul bermain coach? Iya. Ya tidak dipungkiri memang sepak bola ya identik dengan supporter karena mau tidak mau harus ada ibaratnya supporter itu bagian dari keluarga itu tim itu sendiri. Jadi di Jogja itu memang ibaratnya tingkat fanatisme terhadap klub itu luar biasa gitu ya, di PSIM terus di Sleman terus sementara di Persiba Bantul itu sendiri. Jadi itu bagus menurut kami karena sekarang industri sepak bola juga ibaratnya follower ya, ibaratnya mempengaruhi sponsor juga mempengaruhi terkait dengan home base terus fanatisme supporternya dan sebagainya juga mempengaruhi terhadap si sponsor itu untuk mau gabung dengan kita. Jadi ya memang di Persiba Bantul sendiri ada 3 ya memang yang sudah ini Pasar Bumi, ada CNF, terus ada Terah Kulon yang kita bagi di zona masing-masing itu. Jadi CNF di utara, di Pasar Bumi di timur, terus yang Terah Kulon di selatan. Harapannya ke depan tetap akur. Selama ini masih walaupun ada gesekan kadang-kadang, tapi secara keseluruhan baik-baik saja. Karena tujuan utama ya mendukung tim kesayangan bermain untuk bisa memberikan performa maksimal dan harapannya semoga di musim ke depan bisa lanjut di Liga 2 ya coach ya. Amin. Ini kan kita menjelang Piala Dunia, kita ngomongin Piala Dunia dikit ya coach ya. Kurang berapa bulan lagi kita akan menyaksikan Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika, Kanada dan juga Meksiko coach. Ngomong-ngomong coach Indro, tim yang didukung coach Indro untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026 negara mana coach? Oke, untuk tahun ini saya ke Portugal. Portugal. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Ya. Kenapa coach? Kenapa Portugal? Karena ibaratnya sekarang di hampir setiap benua itu punya atlet dari Portugal yang tanda kutip dominan. Jadi di Eropa juga hampir semua klub-klub besar juga ada sedang bagus-bagusnya atlet dari Portugal. Jadi dan mereka juga tidak ini ya ibaratnya pemainnya itu tidak rotasi gonta-gantinya tidak begitu. Jadi setiap tahun ya kerangkanya sudah kuat gitu ya, jadi tinggal tambahan 1-2 dan sebagainya. Jadi saya rasa Portugal salah satu tim yang bisa mengejutkan di Piala Dunia. Apalagi ada kemungkinan ini menjadi Piala Dunia terakhir Cristiano Ronaldo ya coach ya. Terus kalau selain Portugal, oke ini adalah prediksi dari coach Indro sebagai pemenang. Kalau mungkin yang nanti bakal masuk menjadi pesaing di final, kira-kira negara mana coach yang cocok untuk meladeni Portugal coach? Mungkin prediksi unik ya sekarang ya. Asia aja sekarang sudah bisa berbicara ya, kayak Jepang kemarin dicoba dengan tim-tim Eropa juga bisa ini jadi mengalahkan Inggris terakhir coach, itu yang bikin bangga ya. Sepak bola sekarang itu memang ibaratnya pemerataannya luar biasa gitu. Jadi mungkin Brasil karena hampir secara geografis juga sama. Terus yang kedua di situ ada peran Ancelotti. Betul. Terus mereka juga punya pemain muda dan senior yang bagus di level timnasnya. Kemudian sebagai orang yang berkecimpung di dunia sepak bola sudah lama coach. Kira-kira ini kan ada 48 negara yang akan bermain memperebutkan satu piala. Itu 2 tadi untuk finalis. Nah, untuk prediksi kira-kira tim yang akan menjadi kuda hitam coach di Piala Dunia besok, kira-kira prediksi coach Indro negara mana ini coach? Saya berharap Asia. Asia Karena dengan sendirinya kan akan memotivasi kita sendiri karena sesama bangsa Asia kasarnya gitu. Kalau saya Jepang. Berharap Jepang bisa berbicara banyak terkait dengan ilmu olahraganya karena Jepang terkenal dengan ibaratnya semuanya itu detail dengan keilmuan. Jadi fisiknya, metode latihannya, mereka punya cara sendiri dan sebagainya dan lebih ibaratnya sport science-nya luar biasa. Jadi saya berharap sih Jepang biar Indonesia juga termotivasi untuk ikut betul. langkahnya. Bahwa, baik. Ya, kan contoh lah bahwa Asia juga bisa berprestasi di dunia. Itu juga akan baik buat kita. Semoga bisa menjadi kejutan seperti yang dilakukan oleh Maroko di Piala Dunia
sebelumnya. Betul, Ya. betul. Oke. Baik, terima kasih Coach Endro atas kebersamaannya di sore hari ini bercerita tentang Persiba Bantul dan prediksinya di Piala Dunia 2026. Dan demikian saudara perbincangan kita terkait Persiba Bantul dan persepak bolaan di daerah istimewa Yogyakarta di Mengupas Bola Gembira. Sore kali ini saatnya kita kembali ke Hafid dan Meta di Jogja hari ini. Baik, terima kasih Arya Syari dan Coach Endro. Kalau tadi saya sebagai Laskar Sultan Agung juga berharap bisa masuk ke Liga 2 gitu ya. Dan selalu aktif ini di Liga-Liga Nusantara. Dan kita juga berharap untuk tadi banyak putra-putri Bantul yang ikut serta dalam sebuah development Iya. seperti itu ya. Dan saya teringat sekali pada tahun 2011 itu Laskar Sultan Agung ini merah semua karena kita Betul. berhasil masuk divisi utama. Luar biasa, kami menanti itu ya Coach. Amin, amin. Baik, terima Terima kasih. kasih, sama-sama. Baik, saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Jogja hari ini.